para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama kita ingatkan untuk mencari kekuasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyajadadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu alimun hakima. Walhamdulillahillazi anzala al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalina wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluna al-karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah salat subuh di masjid yang kita cintai ini, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena iman, karena Islam, dan karena berjamaah. Dan moga-moga khusus yang hadir di sini dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur dalam arti yang sesungguh-sungguhnya. Karena makna syukur yang sesungguhnya adalah taat. Disyukur dalam makna hakikinya adalah taat. Maka memaknakan kalimat lain syakartu la azidannakum. Barang siapa yang taat kepada Allah, maka akan Allah tambahkan ketaatannya sehingga ibadah itu menjadi nikmat. Oleh karenanya menjaga nilai syukur ini dengan kebersamaan, inilah yang ditakuti setan. Berkumpulnya kambing-kambing yang kurus, berkelompoknya gembala-gembala yang kurus, gak keluar dari kumpulan itu, serigala masih berpikir dua kali mau menerekamnya. Ini hadis. Tapi ketika kambing atau domba merasa kuat, tanduknya berculak, gemuk, gembal, merasa segala memilikinya, ya keluar dari kumpulan, gak mau ngumpul, apalagi sama ahli bid'ah katanya. Walaupun gemuk, tanduknya hebat, kayak domba garut gitu ya, tapi keluar dari kumpulan kambing. Nabi bilang itu yang terekam, malah dia bilang enaknya gemuk. Maknanya apa? Orang berilmu, hebat ilmunya, cakap bertutur katanya, tapi gak mau ngumpul sama kambing-kambing kurus. Itu dalam artian sesungguhnya. Para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, lanjut salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan umat, contoh yang terbaik. Maka mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah daripada perjalanan beliau, khusus sejak diangkat jadi Rasul hingga wafatnya, secara umum sejak lahir
Karena langkahnya sampai napasnya menjadi fikih sirah di dalam kehidupan kita. Bahkan kalimatnya laqad ditaukidkan, sungguh-sungguh sudah lengkap contoh di dalam diri Nabi untuk kita semuanya. Hanya saja sejati kita di rumahnya itu tidak ada buku sejarah Nabi yang lengkap. Kita lebih banyak baca WhatsApp, gosip dan lain sebagainya ketimbang baca lembar demi lembar sejarah Nabi. Makanya kita sering berdebat. Ya. Padahal kalau lengkap membacanya, sejati perdebatan itu kita hindari. Kemudian salawat dan salam tercurah kepada istri-istri beliau, khusus Khadijah yang menguras tenaga pikiran, harta dan nyawanya hingga Islam sampai ke Pilar Mutiara Bogor ini masuk ke Masjid Masa. Itu kan berkat perjuangan orang terdahulu yang menguras hartanya sampai wafatnya tak punya selain kain kapan. Karena yakin, seyakin-yakinnya bahwa suaminya hendak menyambung perintah Allah di muka bumi ini. Dan terakhir lagi, dan dia dapati dari pamannya Waraqah bin Nawfal bahwa suamimu seperti Musa. Nabi, maka curahkan seluruh tenaga pikiranmu untuk Islam dan dibuktikan. Kita terima jadi terima beres, terima pakai dan terima menjaga. Kemudian salawat dan salam tercurah juga sampai para sahabatnya, umatnya, khususnya bagi pengikutnya yang setia dan istiqomah hingga husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari setiap aktivitas ibadah terselip seluruhnya nawaitu kita ingin mendapatkan azron atau pahala dari kebaikan. Apalagi Allah tawarkan di dalam kitabnya, man jaa bil hasanah falahu asru amsalihha. Barang siapa yang mendatangkan satu kebaikan, satu rakaat, satu bacaan, akan diberikan ganjaran pahala 10 kali lipat. Falahu asru amsalihha. Sedangkan kalau berbuat salah, maksiat, dosa dan kemungkaran seimbang. Makanya mudah-mudahan surplus gitu. Satu kejahatan, satu aja. Satu kebaikan, 10. Yang berarti istiqomah dan menjaganya. Karena setan dalam surat 22 ayat 52 dikatakan ketika ada keinginan amniyah, maka setan pun memasukkan keinginannya. Kita ingin ke surga, setan ingin aja ke neraka. Seiring berjalan di Al-Hajj ayat 5. Baik. Dan tidak salah kita berharap pahala, walaupun ke surga sama-sama kita yakin atas rahmat Allah. Tapi dari setiap aktivitas kita mengharapkan pahala. Tapi dan ini mungkin berulang-ulang dari para kiai, para ulama, para jenengan untuk mewaspadai kita, jangan sampai ada amalan sampai di sana bangkrut, muflis, layak kotoran. Nah, ingin kita diskusikan pagi hari ini adalah hal-hal apa saja yang membuat pahala kita hilang atau amal tertolak. Jadi ada amalnya, pahalanya hilang. Yang lebih sadis lagi, amalnya nggak ada buktinya, apalagi pahalanya. Maka penting untuk diketahui dan selalu diingat agar setiap habis sholat, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terima dong sholat tanah, sholat saya. Itu Nabi ya. Bahkan dalam hadisnya apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Setiap pagi itu wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Padahal Nabi sudah pasti ke surga. Tapi beliau setiap pagi mengamalkan hadis tersebut. Jadikan ilmu yang bermanfaat. Yang bermanfaat itu dipakai anak istri minimal. Yang kedua, warizqan thayyiban. Rizki tidak sekedar halal yang masuk perut kita, tapi thayyib.
karena membentuk karakter dari mantannya. Wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang diterima, berarti ada amal yang tertolak, bahkan terhapus. Apa saja? Dalam kumpulan atau rangkuman para ulama minjem istilah nawaqidul amal atau capek gawe, kita pakai bahasa Jermannya. Capek-capek umroh tiap hari, haji tiap tahun, haji tiap malam, sampai sore hilang. Apa yang pertama, yang dasar dan pokoknya dalam bab akidah, yaitu syirik, musyrik atau syirkul akbar. Mana keterangannya? Yang bawa Quran buka, yang sudah hafal alhamdulillah Qurannya di dada atau di luar kepala. Karena saya belum hafal, saya baca catatan. Walaupun hafal sedetik bisa Allah cabut ingatannya. Ada ribuan hadis dihafal, setelah ada wajah perempuan rontok semua. Bagi Allah mudah. Oleh karenanya HP jadikan tiket surga. Di dalam surat Al-Zumar ayat 65 dan surat Al-An'am 48 semakna, walaupun awal mulanya sedikit berbeda kabarnya. Tapi ulama lebih banyak menukil yang Az-Zumar 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika. Uhiya, sungguh-sungguh aku wahyukan kepadamu, dan sepakat para mufasirmu hitobnya Nabi Muhammad. Silakan lihat terjemahnya. Wa ilal ladzina min qablika, dan orang sebelum kamu, Nuh, Ibrahim, Musa, wa Isa, dan engkau Muhammad, sama tugas dan peringatannya. Tugas utama Nabi menyebar tauhid, tugas utamanya. Dan peringatan utamanya, lain asrokta layah batonna amaluka. Nabi saja, para rasul diperingatkan oleh Allah, satu saja kamu berbuat musyrik, menyekutukan aku, hapus kenabianmu dan kerasulanmu. Tapi tidak mungkin, karena dia karyawan Allah. Lalu apa maksudnya? Untuk umatnya. Jangan sampai umatnya capek-capek beribadah di masjid, di padang mahsyar dia membolak-balikan telapak tangan, seolah-olah dia mengambil air dengan tangan terbuka. Muflis bangkrut, dia datang membawa sholat, membawa zakat, membawa saum, membawa haji dan sebagainya. Tapi yang mendatangkan menyakiti saudaranya, memukul saudaranya, merampas saudaranya, menzalimi saudaranya, ia bagi-bagikan pahalanya. Dibagi pahalanya masih kurang. Dari mana yang ambil? Dosa mereka diambil. Itulah takdir yang selangkah lagi dia ke surga, qadarullah, terpleset dia ke jahanam. Dan ini perintah harus kita viralkan untuk mewas-wasi kita, jangan sampai kita merasa diterima atau sok pede paling soleh. Syirik, musyrik, dan ini Az-Zumar menjadi dasar hukumnya. Apa? Kalau kamu musyrik, wahai umat Muhammad, layah batona amaluka, langsung sebut hapus amalnya, karena ini sudah syirkul akbar. Di dalam kitab Surah Nabawiyah Ibnu Hisam, di awal-awal cerita itu pasti tentang kemusyrikan. 600 tahun setelah kepergian Nabi Isa alaihissalam, kosong tuh, nggak ada ulama, nggak ada kiai, nggak ada nabi apalagi. Maka diisi kekosongan tadi dengan kemusyrikan. Limbah batu, limbah kayu, limbah gandum yang bentuk-bentuk, ya. Belum warisan dari kaum Nabi Nuh, Yakub, Nasr, ya. Ditambah lagi zaman Abu Jahal, Lata, Ujah, Manat, Ubal, lengkap kalau nggak salah 360 Tuhan yang menghiasi Ka'bah waktu itu. Ka'bah
dengan Tuhan. Tawaf juga ya, sa'i juga. Cuma tawafnya telanjang, tepuk tangan sholatnya, kana sholatuhum indal baiti bukaan atas dia. Mereka tawaf dan sholatnya tepuk tangan. Ada nggak dari zaman yang begitu zikirnya? Ya? Jadi kalau sejarah dari kacamata, kayaknya ada nih generasinya. Oh iya, bilang. Jadi musyrik secara zahirnya adalah dia nyembah batu, nyembah kayu, nyembah selain Allah. Kalaupun dia ibadahnya banyak, menurut keterangan tadi, layah batona amal. Abu Jahal itu umroh tiap hari. Orang yang kunci Ka'bah, DKM-nya dia, Dewan Kemakmuran Makkah itu dia. Tapi kenapa di salam dalam surat Al-Baqarah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Wal musyrikin itu langsung kata Abu Jahal deh. Fi nari jahannam. Sudah polis sama kecuali dia sempat tobat seperti Umar bin Khattab. Ya. Kan musyrik juga orang dia Umar itu sempat makan Tuhan, ya, lagi nyembah Tuhan, lapar Tuhan nyembah juga. Karena bahan Tuhannya digantung. Tapi begitu mengucapkan dua kalimat syahadat kepada Nabi dan dia berbagi dalam hidupnya, di akhir hidupnya lembut, saking lembut hatinya, setiap malam dalam manakib Umar bin Khattab dia menangis. Padahal dulu preman, garang, sadis, bengis, Nabi pun mau ditebas akhirnya. Tapi ketika sholat Duha masuk lebih awal sebagai penggebrak pintu hidayah, lembut lah. Makanya kalau saya ada preman, galak, sadis, garang, suruh baca Quran deh. Entah ayat yang mana, bisa jadi sholat Duha, sholat Ulu, Alif, lembut suasana. Jadi kalau malas baca Quran, padahal itu hidayah, ya wahadaina min nazdain, aku tunjuki kata Allah dulu, mau ke masjid atau mau ke pasar sekarang. Yang pertama, sepakat bahwa musyrik menduakan Tuhan atau mengambil ilah-ilah yang lain, rob-rob yang lain, Allah nggak suka. Bentuk ketidaksukaannya, Allah hapus amalannya, Allah siapkan kaprihnya. Abadan, nggak keluar lagi. Maka sekecil apapun berbentuk kemusyrikan, baik syirkul khafi, syirkul asghar, kita hindari. Syirik kecil tadi. Insya Allah yang pertama ini kita bebas mudah-mudahan. Amin ya Allah alamin. Tidak termasuk kepada orang musyrik. Ya, kecuali habis sholat tidak ke kuburan, mending orang soleh ya, dulunya jagoan nih, dulunya perampok, datengin saya. Tolong dong, minta ilmu kebal. Itu kan musyrik. Kecuali datanginya kuburan orang soleh. Ya, itu perbedaan pendapat dan yang saya bahas. Yang kedua, langsung yang kedua. Apa yang kedua? Ini menjadi penyebab penghapus sholat subuh kita nih. Kalau setelah sholat subuh, apa? Ada kahinan. Ia datang dukun. Bukan dukun beranak ya, dukun yang sok tahu. Siapa dukun yang sok tahu? Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya jin. Di dalam syarah tauhid itu dari bumi sampai ke langit dia naik pundak. Ngapain dia? Pundak-pundakan. Dia sejak mencuri berita-berita gaib dan dari 1000 berita, dari 1000 dustaannya jin yang jahat, ada satu yang rada bener, berarti 999 bohong tuh. Satu bener. Nah yang satu itu disebar tuh sama calon-calonnya. Bener tuh, hebat nih. Nyampe lah ke orang-orang bodoh sebab dia datangi orang pinter. Habis sholat subuh datangi dukun. Bahkan man ata kahinan fasodaqahu bima yaquluna faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Sampai begitu dalam riwayat Hakim. Kalau dalam Bukhari Muslim tidak diterima 40 hari sholatnya. Kalau baru 2 hari pulang dari dukun udah mati,
Di dukun yang saya maksud, paham ya? Yang suka meramal jodoh, rezeki, dan kematian. Kamu jangan bersoal dulu. Ini jadwal nanti kamu. Jodoh basonoan. Ada janda. Rezeki di bawah batu, gali. Bener, bisa jadi dari 900 tadi lebih ada yang satu. Nah itu dipiralkan sama teman-temannya. Datang dia membenarkan ucapannya, faqad kafara, sungguh dia telah ingkar. Ke siapa? Bima unzila ala Muhammad. Sudah ingkar sama Quran, sudah ingkar sama Jumar tadi. Dan Indonesia ini kerjaan kita masih banyak. Karena latar belakang sebelum adanya dakwah Islam di sini memang sudah tradisi itu melekat. Para ulama dengan fikih yang berbeda-beda gimana caranya masukkan ya, dakwah itu supaya masuk ke masyarakat. Fikih masih perdebatan, fikih dakwah itu. Bagaimana yang nunjukin bahasa yang nggak kedukun, nunjukin doang no. Supaya nanya begitu, saya nggak kedukun Pak, bos saya doang saya nyupir tadi. Gimana jawabannya? Ngutip ayat yang lain. Ya, apa kata Allah? Yang bahu membahu di dalam kemungkaran, tolong menolong dalam kemaksiatan. Surat Al-Maidah kan begitu. Kebagian juga. Walaupun kita nggak tahu kadarnya berapa, yang penting kamu ikut terlibat di sana. Walaupun supir, ya. Tapi nggak tahu, nggak tahu. Allah tidak pernah menghukumi orang yang nggak tahu. Kadang-kadang kita sudah tahu. Yang nunjukin ke dukun, yang nyupirin ke dukun, bahwa sawah sama aja. Maka kita hindari. Kalau kita ada dukun tetangga kita, misalkan dukun terkenal kemana-mana, ada nanyain, nggak tahunya beribadah. Bang, mana dukun? Nggak tahu. Mohon maaf, saya nggak tahu. Kalau masih tahu, kan ngomongin. Nah, ini dengan nolongin kemungkaran enggak. Lanjut yang ketiga apa? Yang ketiga ngutip daripada sebuah hadis yang celakalah golongan, 3 golongan. Salah satu muhlikan. Ada 3 golongan yang celaka. Di ujungnya ada. Yang pertama suhun mato'un. Suhun itu ternyata beda dengan bahil. Kalau bahil koret, sekedar koret aja, pelit. Jadi kalau makan tanda-tandanya orang bahil, kata para ulama, tanda-tandanya orang bahil kalau makan bareng bayarnya masing-masing. Bayar masing-masing kan? Gak mau naktir ya. Itu pelit. Tapi ada yang super pelit, biang kerok bahil. Begitu bayar, dia ke belakang, pengen bayarin dulu, duitnya berapa banyak. Itu suhun namanya. Suhun, sahah, suhun. Jadi ada suhun, ada bahlul, bakhil. Kalau di Quran 28 kan as-syaitanu ya'izukumul faqra. Kalimat pakai faqra. Oh ini hadis. Nah, tapi kita bahas begitunya. Yang kedua wahawaun tabaan. Celaka yang kedua, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsu, pengen ini dibeli, pengen ini diambil, pengen itu dikerjain. Padahal kepengen tadi bukan kebutuhan. Karena gengsinya luar biasa, hidup di komplek harus punya ini, saya pengen. Ternyata cuma mubazir saja. Itu ujung-ujungnya kata Rasul, muhlikat, celaka dia. Tersiksa batin dan jiwanya karena nggak butuh. Tapi kalau butuh, ya Allah saya butuh mobil 5, villa 5, kendaraan yang lain 10. Buat apa? Buat bagi-bagi ke jamaah. Butuh. Sejadi dikabulkan. Dan sejadi berpahala. Karena Allah akan mengabulkan kebutuhan kita, bukan kemauan. Kalau kemauan banyak.
Maunya gini hari kan tidur kata nafsu. Tapi kata iman tuh jangan. Kita dengerin dulu kultum nasihat, bukan menggurui, tapi wasiat, saling berwasiat. Nah, yang saya maksud ayat hadis ketiganya, wa ijabul mar'i bin nafsi, ujub bangga diri termasuk wal yauzubillah, ini yang menjadi penghapus amal kita. Ujub, merasa oh ini kan masjid karya saya, klik status, sebar gerakan, ini kan sahabat saya. Oh saya kalau malam tahajud terus, tetangga ngorok, saya paling soleh. Ujub, ria, takabutus sebangsa, senasab dan senasib. Ternyata karakter ujub atau ria, kalau Bapak temukan di surat An-Nisa 142, ketemu deh siapa pelakunya. Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum fa idza qamu ila shalah qamu kusala. Salatnya malas, salat malas, itu munafik ternyata. Dan dua kata Rasul, isya dan subuh. Terus yuraunan nas, ibadahnya pengen dilihat orang, ria. Wala yazkuruna illa qalila, salatnya malas, ibadahnya ria, zikirnya sedikit. Zikirnya kalau lagi gempa Allahu Akbar, kalau kejadian Allahu Akbar. Udah gak gempa, nggak zikir lagi dia. Dan itu Allah yang membuka topeng kemunafikan. Kalau kita sedikit zikir, malas sholat ibadahnya, ya itu udah nggak usah diperdebatkan lagi. Kalau terjadi pada diri saya, ya saya munafik. Tapi ayat tadi kan berlanjut sampai selesai. Masih ada Allah menunggunya di 146-nya. Walaupun 145-nya innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Belum selesai ngajinya, makanya ngajinya terus sampai yang kubur ya. Ternyata di 146-nya kata Allah enggak. Kalau munafiknya merubah, enggak ada ancaman neraka paling bawah itu. Kenapa? Illal ladzina tabu, kecuali orang yang tobat kembali. Terus aslahu, islah, perbaikan syahadat, perbaikan sholat, perbaikan zakat, perbaiki semua. Karena syarat ke surga ternyata syarat sah ke surga. Ingat, itu orang yang soleh, bukan amal khair, bukan. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Lihat, cek semua ayat-ayat. Pasti yang kesoleh, yang ke surga itu orang soleh. Tapi terjemahnya kan nggak nyambung kadang-kadang. Soleh itu terjemahkan baik. Sesungguhnya orang-orang yang soleh dan mengerjakan amal baik. Padahal kalau baik itu bisa khair, bisa ahsan. Ternyata soleh itu adalah sesungguhnya orang-orang yang beriman dan selalu aktif memperbaiki kesalahannya. Itu orang soleh. Walaupun baru proses ingin berubah, ingin hijrah di tengah jalan kematian, atau baru niat mau mencabut nyawa, faqad sungguh ajron azimah sudah menunggu di An-Nisa 100. Baru niat meninggal, dosa mudah bagi Allah. Apalagi di tengah-tengah dosa nggak ada musyrik. Ya Adam, idalah ia di dulu sama waktu bahar. Anak Adam, kamu datang kepadaku bawa dosa langit penuh, bumi penuh. Yang penting di tengah-tengahnya nggak ada musyrik deh. Maka poin yang pertama tadi perlu dikenal. Bagaimana cara mengenal kemusyrikan? Rumusnya kenali tauhid. Karena di dalam tauhid ada kalimat haqullahi 'alal ibad. Orang yang tahu hak Allah yang terbesar pasti bertauhid. Sekarang tidak akan tahu musyrik kalau dia nggak belajar tauhid atau akidah atau bab iman atau bab patekadan. Ya, sudah bab patekadan.
Karena saya belajar di Sunda, bab patekadgan, nekadgen. Lanjut. Ini berapa? Suruh. Pokoknya pas istrinya. Yang keempat, empat aja deh. Oh, ada itu yang membagi. Apa yang keempat? Mengungkit pemberian dan menyakiti pelakunya. Kalau di surat Al-Baqarah 24 ada pesan dari Allah bagi orang yang dermawan, bagi yang rajin sedekah, bagi yang rajin memberi, tolong jaga, jangan sampai ya yang lainnya, jangan sampai seperti ada tanah di atas lumut, tanah di batu, di atasnya ada lumut, ya, di lumut ada tanah, kemudian tertimpa hujan, habis. Siapa itu? Allah berpesan kepada orang yang beriman khususnya, yang rajin sedekah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manna wal adha. Kalau kamu rajin sedekah, jangan menyebut-nyebut dan menyakitinya. Kamu belum bisa sekolah, saya yang membiayai, saya minjemin. Kamu yakin saya ngasih siapa? Saya kan pengurus masjid. Kamu kalau nggak ada saya pengurus masjid, kamu kelaparan. Baru sesuap nasi yang masuk ke perut sakit dia. Ini orang nggak jelas banget. Habis pahalanya tuh diambil simpulan tadi. Dan ini Quran dari 245 ya, kalau kita dapur bahkan ada 260 utamanya. Bahkan kata Allah apa? Kalladzi yunfiqu maluhu, seperti orang yang menginfakkan hartanya ria'an nas. Sebab sesungguhnya orang yang suka ngungkit-ngungkit itu riya, sebenarnya ingin diketahui tapi dengan nafsu, dengan syahwatnya. Saya ini, mesti saya ini. Coba kalau saya nggak proposal masuk gak tahu kan masih. Saking dekatnya. Ini sejadah nih, karpet saya ini. Ini saya diungkit. Bahkan di rumah tangga saja, kalau kita baca kitab Bukhul Zen itu ya, dari Imam Nawawi Al-Bantani, itu ada seorang istri yang kerjanya mungkin sama suami, kamu kan sama ipar sama mertua saya yang nyuplai. Padahal perempuan tadi, istri tadi tahajudnya tiap malam, wajib dia tegak, sunahnya jalan, diungkit kebaikan depan suaminya. Semuanya, bahkan nanti pulang Isra wal Mi'raj ditemukan di neraka yang paling banyak perempuan yang begitu, yang suka mengungkit-ungkit. Jadi nasihat juga berlaku buat saya, buat jamaah sekalian. Semoga apa yang kita infakkan, bil khusus yang kita nafkahkan di rumah tangga, buat anak dan istri, ketahuilah sebutir nasi yang kita masak, apalagi suapkan keluarga. Proses untuk sebutir nasi tadi, setiap langkahnya, setiap napas dan kedipan matanya, prosesnya jihad fisabilillah pahalanya. Maka wajar pagi-pagi habis sholat subuh kalau masuk kerja berangkat semangat gak masalah. Meninggal tengah jalan syahid. Kenapa? Cari nafkah. Ya. Jangan istri banyak, anak banyak, utang banyak, malas banyak, repot, usah. Ya, mancing doyan, rokok doyan, gawe doyan. Ini kan masalah. Ya, tugas apa? Tugas kita semua. Ya, bawa ke masjid. Di nasihatin mudah-mudahan percaya. Barakallahu lakum. Mudah-mudahan 4 poin ini yang poin selanjutnya kalau ada waktu kita tambahkan. Maka nanti ada mungkin di sana baliknya lagi apa? Amalan penghapus dosa. Adilnya begitu ya. Sekarang amalan penghapus pahala, ada lagi amalan yang menghapus dosa. Yubadilullahu sayyi'atihim bil hasanah. Tentu saja mudah-mudahan ada manfaatnya, ada barokahnya. Walaupun ini hadis, ini ayat, udah bosan saya dengar tidak masalah. Tapi ingat, menggali tanah semakin dalam akan menemukan, menyelam ke lautan semakin dalam ada mutiara.
terus belajar, terus mengkaji, dan terus membaca kitab seribuan yang belum kita baca, terutama kitab Sirah Nabawiyah yang kita jadikan fikih bersosial di masyarakat, hingga tidak takut, tidak merasa paling benar, merasa paling soleh. Makanya kata Syekh Hadrami apa? Banyak piknik dan jalan-jalan ke kitab-kitab saudara kita yang berbeda macam. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma hamdana Tuhan wa faqih bidin. Assalamualaikum warahmatullahi